menyebutkan dan berisi mengenai tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologisnya. Dalam hal ini adalah antara Lisa dan Pak RK itu telah lahir anak perempuan atas nama Selin gitu. Nah ini berdua harus bertanggung jawab bukan hanya Lisa tapi tetap Pak RK juga bertanggung jawab gitu loh. Baik ya, dikarenakan minggu depan kami kebetulan nih masih ada pelatihan 4 hari, berarti kita nggak bisa minggu depan dan minggu depannya masih nggak bisa. Kita ada waktu tanggal 8 Agustus ya, ya 8 September 2025 agenda untuk putusan angket dan pelatihan. Ada pertanyaan? Online ya? Online. Itu ya? Online nanti baik, online ya, nanti kita dengan online tidak harus sini ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Baik, jadi sekarang kita lagi apakah cukup sampai nanti tanggal 8 atau lanjutkan? Baik ya, sidang tadi bukti apa aja yang diserahkan? Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini kita juga menyerahkan bukti atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Ada 4 bukti memang kita ajukan, yaitu terkait domisili sebenarnya lebih tekankan dan menekankan bahwa dalil kami dalam gugatan ini adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum, dan kami menegaskan terkait putusan MK nomor 46. Di situ sangat jelas bahwa ayah biologis itu juga harus bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan anak biologisnya. Itu sih. Bukti yang paling konkret apa tadi Bang? Paling konkret sebenarnya kan ini atas eksepsi kewenangan relatif dan absolut ya yang diajukan oleh tergugat. Kami sudah melampirkan KTP atau domisili dari tergugat yaitu Pak RK di Bandung, bahwa memang apa yang kami tujukan pengadilan ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Kalau bukti yang lainnya kayak untuk memperkuat bahwa hak asli itu dari RK selain DNA nanti? Oh ya, kembali dari awal kita memang tegaskan dari putusan MK nomor 46 itu sudah sangat jelas menyebutkan dan berisi mengenai tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologisnya. Dalam hal ini adalah antara Lisa dan Pak RK itu telah lahir anak perempuan atas nama Selin gitu. Nah ini berdua harus bertanggung jawab bukan hanya Lisa tapi tetap
Pak RK juga bertanggung jawab gitu loh. Kan ini hasil di tesnya sendiri kan keluar siang ini. Ya. Gimana nih kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau sesuai? Kita belum spekulasi ke sana. Kita berharap memang dari awal dari keterangan klien kami bahwa memang itu merupakan anak dari hubungan dengan Pak RK. Ya semoga hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Itu aja. Pak, ini kan dilanjutkan tanggal 8 bulan depan. Ya. Nah, untuk langkah selanjutnya dan Nanti kami akan bahas dulu dengan tim langkah selanjutnya karena memang ini bertepatan terhadap hasil DNA kan. Nah, hasil DNA ini hari ini akan keluar, kami nanti melihat hasilnya untuk menyikapi agenda berikutnya gitu. Nama lengkap siapa, Bang? Saya Frederikus Rahmat Simamora. Ya. Ya. Bu, gimana nih Bu hasil sidang sendiri Bu? Ya, Tadi agendanya apa aja? Jadi penggugat itu menghadirkan 4 bukti surat ya. Yang pertama KTP, yang kedua surat keterangan lahir dari rumah sakit, yang ketiga jawaban dari tergugat terkait alamat gitu kan. Yang keempat itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 tahun 2010. Itu buktinya. Melihat Ya. itu gimana Bu? Kalau melihat 4 bukti surat sih, kalau menurut kami itu tidak ada kaitannya dengan eksepsi gitu kan ya. Dimana kalau KTP terkait jawaban dari tergugat terkait alamat itu kan mengenai alamat. Yang kami eksepsi itu adalah kompetensinya yang absolut. Kenapa? Karena ini terkait asal usul anak itu seharusnya diajukan itu di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri gitu ya. Jadi menurut kami 4 bukti surat itu harus dikesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan eksepsi. Nah, yang ada yang lucu itu bukti surat yang kedua bahwa ada keterangan dari Lisa, dalam keterangan itu bahwa ayah dari anak tersebut adalah RK. Tapi setelah kami baca si bukti itu adalah namanya Doris Setiawan, bukan Ridwan Kamil. Itu jelas ya, Doris Setiawan. Ya. Anda yakin bahwa sidang ini akan dimenangkan oleh Pak RK? Ya bismillah sih. Semoga istilahnya eksepsi kami diterima oleh majelis hakim. Terkait dengan nanti yang tes DNA gimana nih Bu? Dari Kalau tes DNA nanti Bang Larsen langsung aja ke Pak Mursal, silahkan. Apa yang Tes DNA, terkait tes DNA. Apa pertanyaannya Bang? Ya, terkait dengan nanti hasilnya gimana nih Bang? Nah terkait hasil kita nggak bisa berandai-andai. Semua kita serahkan, semua pihak termasuk kami menyerahkan atau sabar menunggu hasil resmi yang terkonfirmasi dan terklarifikasi dari Barreskrim Polri. Demikian Pak. Ada nobar nggak Pak? Nobar Ada? para krim. Oh nomor di Barreskrim. Nah, ya kawan-kawan lah, mungkin timnya juga sudah ada di sana. Ya kita coba dengarkan apapun yang menjadi keputusan daripada Barreskrim Polri. Semua pihak harus menghormati, termasuk kami dari pihak Pak RK. Kemudian sendiri ada di sini atau di Bandung Pak? Di Jakarta? Untuk informasi, Pak RK kemungkinan besar ada di Jakarta. Kemudian Pak, rumor yang berkembang selama ini bahwa hasilnya positif. Nah, kita kan orang hukum ya, kita tidak boleh berbicara berdasarkan rumor. Kita harus berbicara berdasarkan fakta. Dan fakta yang diakui itu adalah fakta yang diumumkan secara resmi oleh Barreskrim Polri. Demikian.